Oke, sahabat Jembleng Kopi, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Jembleng Kopi. Kali ini kita berada di kebun. Kita bersama tim sekolah kopi dan teman-teman dari SMA 1 Negeri Temanggung. Kita sedang belajar budidaya kopi. Oke, kita lanjut ya. Kita jalan bersama tim sekolah kopi. Selamat pagi teman-teman. Kita belajar tentang budidaya kopi ya. Dari awal kegiatan budidaya kopi, pertama persiapan lahan, terdiri dari pembentukan lahan, kedua lubang tanam, ketiga untuk pengolahan tanah ini, pengolahan tanah berlanjut. Artinya setelah penanaman kita lakukan pengolahan tanah berlanjut untuk perawatan. Jadi sebelum kita melakukan penanaman kopi, kita melakukan pengolahan lahan atau persiapan lahan dengan melakukan pembuatan lubang tanam. Jadi mungkin lubang tanam itu ya? Bentuknya hampir seperti ini ya, kemungkinan seperti itu dengan seperti ini bentuk lubang tanamnya, dengan ukuran ya sesuai dengan kondisi lahan. Kalau lahannya tanahnya itu bagus, mungkin 40 kali 40 kali 40 cukup. Jadi lebih kecil nggak masalah. Tapi kalau untuk lahannya atau jenis tanahnya tanah yang keras, kita menggunakan ukuran yang lebih besar, mungkin 60 kali 60 kali 60. Maksud dan tujuan beda ukuran ini untuk mempermudahkan nanti akar tanaman kopi itu untuk menyerap nutrisi atau vitamin yang ada di tanah. Jadi tujuannya itu karena kan waktu kopi ditanam itu kan masih kecil, belum mampu untuk mencari nutrisi yang ada di sekitar. Jadi seperti itu tujuannya. Sebelum melakukan penanaman, kita lakukan dulu untuk penutupan lubang tanam yang tadinya sudah dibentuk lubang. Kita tunggu sampai mungkin sebelum penanaman itu sebetulnya idealnya itu satu musim. Satu musim itu 1 tahun gitu? Enggak, satu musimnya kita kan kalau 1 tahun kan 2 musim. Oh. Musim hujan dan musim kemarau. Sebetulnya yang bagus itu membuat lubang tanam itu di musim kemarau. Supaya lubang tanam ini kena sinar matahari dan tanah yang kita angkat juga kena sinar matahari. Jadi ada istilah itu kegiatan netralisir tanah, supaya tanah itu netral. Setelah itu baru kita di menjelang musim hujan atau awal musim hujan kita melakukan penanaman. Lubang tanam yang tadinya itu sudah kita buat, tanah yang tadinya diangkat yang setengah lapisan atas kita lakukan campur dengan pupuk kandang kalau ada, untuk menambah nutrisi. Kita masukkan di lapisan paling bawah. Kita tutup tanah lagi. Tutup tanah, kembalikan lagi sambil kita padatkan. Karena kalau tanah itu kurang padat, istilah itu remah atau porus, nanti terlalu banyak oksigen dan air yang masuk, tanaman sulit tumbuh. Tapi kita padatkan dulu, baru setelah itu dengan penutupan lubang tanam seukuran permukaan tanah, kita lakukan seukuran permukaan tanah supaya nanti melakukan penanaman itu tanaman kopinya atau bibitnya itu tidak istilah itu terkubur ya. Jadi lakukan minimal setara dengan permukaan tanah asli sebelum melakukan pembuatan lubang tanam. Syukur-syukur dinaikkan sedikit supaya ada kelebihan air, dia tidak busuk akarnya. Itu dilakukan seperti itu. Setelah penanaman, rata-rata kita untuk saat ini bibit yang kita gunakan kan sudah pakai polybag.
Plastik. Plastik polybag itu. Kita buka plastik polybagnya, kita lakukan penanaman, dipadatkan dari samping, jangan dari atas. Kalau kita lakukan pemadatan itu seperti ini misalnya Ya. ini bibit katakanlah. Kita lakukan pemadatan ini dari sini. Ini kemungkinan besar ini akar utamanya atau mungkin bukan akar tunggang ya, tapi akar jangkar yang ke samping itu kalau kita tekan itu putus. Maka kita lakukan dari samping sini. Kita dorong dari samping muter, setelah dirasa ini kuat baru ditambah tanah lagi. Itu untuk penanaman. Jadi waktu penanaman itu paling riskan ya. Kalau sampai kita salah teknis pemadatannya dari atas, kemungkinan pertumbuhannya tidak normal. Nah, seperti itu. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tanaman kopi itu kalau sudah tua begini kan berbuahnya 1 tahun sekali gitu kan. Nah, tapi kalau kita nanam dari kecil dari bibit itu tuh kira-kira tumbuhnya sampai berbuah itu berapa lama? Ya. Kalau kita melakukan penanaman dengan bibit yang belum dilakukan okulasi, belum penyambungan, itu optimalnya 5 tahun baru berbuah. Jadi kalau kita menggunakan bibit lokal Ya. tanpa ada okulasi atau penyambungan dengan klon yang unggul di pembibitan, itu 5 tahun baru berbuah. Juga. Ya, jadi lama memang kan petani itu tahan ngenteni 5 tahun. Tapi kalau dilakukan okulasi dengan menggunakan bibit yang unggul dengan klon-klon yang ada sekarang ini, 3 tahun sudah berbuah. 3 tahun baru berbuah. Jadi Nah, untuk mendapatkan klonnya itu mendapatkan klon yang digunakan, kita tergantung di balai penelitian. Klon-klon itu yang menerbitkan balai penelitian Puslitkoka. Awalnya dari situ. Jadi klon yang ada sekarang di lingkup petani itu di Puslit minimal sudah 5 tahun. Jadi dia melakukan penelitian, sudah diketemukan ini yang unggul, ini baru dibudidayakan di sekup atau di lingkup Puslit. Itu sampai 5 tahun. Jadi buah sampai 5 tahun ternyata produksinya itu sudah bagus, tidak berubah, baru dilepas ke petani atau mungkin ke konsumen petani yang membutuhkan bibit itu. Tapi kalau selama 5 tahun itu buahnya kok selalu berubah, tidak ada sifat unggulnya, nah itu kemungkinan dari polisi tidak dilepas. Jadi kan dia kan termasuk klon yang gagal. Makanya sekarang klon itu kemungkinan sudah sampai ratusan, bahkan mungkin hampir mencapai 1000 ya. Yang saya tahu itu sampai sekarang itu sudah sampai ke 936, berarti kan 936 klon. Itu jadi kan setiap klon yang diterbitkan kan nomor serinya ya berdasarkan itu. Jadi kan BP 939 itu berarti terbit yang ke 936. Itu seperti Nah, itu. ini di satu kebun ini tuh memungkinkan untuk beberapa klon. Kalau robusta itu malah disarankan satu kebun satu area itu minimal 3-4 klon, karena sifat atau mungkin karakter penyerbuan kopi robusta itu dua rumah. Artinya 2 rumah ini bunga yang ada dari ketiak daun ini, kalau kopi robusta dia posisi benang sarinya di bawah. Jadi kepala putihnya di atas. Jadi dia tidak bisa menyerbui tanpa ada bantuan 1 angin, 2 serangga, 3 mungkin air hujan, bahkan mungkin kita sendiri dengan sentuhan-sentuhan yang ada, karena ini benang sari gerak. Tapi kalau Arabica itu bisa nyerbui sendiri karena istilah itu bunga satu rumah, jadi bunga itu bisa nyerbui. Jadi perbedaannya di situ kaitan dengan proses penyerbukan. Terus yang kedua, alasannya kenapa satu kebun itu disarankan 3-4 klon supaya satu penyerbukannya bisa optimal. Kedua, produksinya bisa per tahunnya bisa dipertahankan.
Jadi kalau satu klon, istilah itu monoklon, satu jenis ya, sekarang produksinya tinggi, kemungkinan besok turun. Nah, jangan klon yang ini, misalnya ini sepertinya klon BP 534 TS ya. Ini mungkin tahun sekarang bagus, tapi besok turun dia dengan klon yang multi klon yang BP 534 tahun besok turun, mungkin yang BP 42 besok buahnya bagus. Jadi ada kolaborasi ya, yang ini turun ya ini naik. Jadi produksi per tahunnya bisa stabil. Ini kaitan dengan produksi. Itu juga tergantung perawatan kita. Iya. Tergantung tanah nggak sih juga? Tergantung juga, makanya kita perawatan di kopi itu kan optimalnya kopi itu menghendaki pH tanah yang netral. Jadi kisaran minimal ya 5,5 sampai 7,5 lah. Kalau sampai di atas 7,5 kemungkinan tumbuh bagus kurang, karena kan tanahnya terlalu basah. Itu biasanya di daerah mana? Untuk daerah-daerah basah itu di daerah dataran rendah, karena kan kandungan garamnya kan terlalu tinggi. Tapi kalau di daerah dataran tinggi itu malah asamnya yang tinggi. Jadi kita lakukan penetralan pH tanah itu kita gunakan satu dolomit kapur tanah. Kedua kita gunakan belerang. Belerang itu untuk menurunkan pH tanah, tapi kalau kapur tanah dolomit itu untuk menaikkan. Jadi sebelum kita aplikasi kedua bahan itu kita cek dulu pH tanahnya. Pakai alat namanya soil tester. Soil tester. Jadi alat untuk mengukur pH tanah. Bahkan untuk soil tester yang lengkap mungkin termasuk nutrisi yang ada kena. Oh gitu. Ya. Jadi nanti kandungan nitrogennya berapa, P2O5-nya berapa, K2O-nya berapa, yang untuk unsur-unsur makro itu insya Allah kena. Jadi itu juga bisa untuk menentukan dosis pupuk nantinya. Itu kaitan dengan pemupukan ya. Untuk perawatan yang lain mungkin satu untuk pendangiran. Itu kita dangir, kita bersihkan seperti ini di area tanaman kopi ini, di minimal di bawah tajuk. Artinya tajuk itu ujung paling luar dari cabang, karena perakaran ini sejajar dengan tajuk itu, jangkauan akar itu. Jadi dia ngambil nutrisinya di sekitar itu masuk ke sini. Tapi pupuknya juga jangan terlalu dekat dengan tanaman. Diusahakan sekitar ini, sekitar tajuk tanaman itu kalau untuk kita melakukan perawatan pemupukan. Kalau kita taruh di sini kesulitan tanaman, sama dengan kita. Kalau kita kasih makan terlalu dekat dengan mulut, kita kan nggak bisa mulutnya langsung ngambil, tetap tangan yang ngambil ya. Nah, termasuk ini kalau terlalu dekat kita ngambil kesulitan. Tapi kalau sedikit jauh tapi terjangkau kita ngambilnya enak. Tanaman juga seperti itu. Ini kaitan dengan pemupukan, pendangiran. Terus ini ada sistem rorak ya. Ini untuk mengendalikan air. Jadi sekarang ini kebetulan ini musim kemarau, musim hujan. Ini air jangan berlebihan, air hujan bisa terkurangi, terbuang. Tapi kalau menjelang musim kemarau ya, ujung rorak ini bisa kita tutup. Kita tutup supaya airnya tidak lepas, biar terserap tanah. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan air di musim kemarau. Ini tujuan rorak ini. Ini termasuk rorak tidak putus, tapi kalau parit tidak putus, tapi kalau parit yang putus secara rorak seperti ini. Ini bisa juga untuk tempat nanti pupuk organik, mungkin pupuk kandang bisa taruh sini. Asalkan pupuk kandang yang kita gunakan benar-benar sudah jadi. Artinya sudah jadi pupuk kandang benar. Mau tanya, tadi kan udah dijelasin kalau akar itu nanti ngambil
ngambil dari nutrisi dari akar dari tajuk. Ya, Kan di dalam tanah ya. ya. Nah, gimana sih cara tahu itu tuh berapa meter gitu loh kira-kiranya? Berapa meter untuk menentukan Berapa nanti pupuknya tempat ditaruh pupuk. ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa panjang akar ke samping itu sejajar dengan tajuk. Istilahnya tajuk itu ini, Mbak. Berarti itu pasti. Ini pasti ini sampai sini. Ya, ini tajuknya di sini. Oh, Jadi kita maksimal pupuknya di sini. maksimal segini. Pupuknya area ini muter. Kalau ini enggak ada rorak gini bisa kita mupuk itu muter. Tapi kalau sudah bentuk seperti ini kita bisa dua tempat kiri kanan. Kalau kita naruh pupuk di sini kan tidak mungkin. Kita cuma buang pupuk, buang biaya. Berarti harus lihat dulu ininya siapa. Ya tajuknya di mana. Melakukan pemupukan kita buat lubang dulu, putar ini. Jadi kita pakai cangkul gali sekitar 10 cm. Kita kasih pupuk yang sudah disiapkan. Setelah itu kita timbun lagi, dipadatkan. Kita injek-injek lah. Yang tadi pupuk sudah ditimbun itu. Karena kan pupuknya sifatnya kan mudah menguap. Jadi kalau enggak dibenamkan, eman-eman biaya nih. Kita buang-buang. Oke teman-teman sahabat Jepun Coffee, untuk materi kali ini kita cukup di sini dulu. Nanti kita lanjut di part 2. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.